Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar Sobat Gistek dimanapun Anda berada? Semoga kesehatan dan lindungan Tuhan selalu menyertai Anda dan keluarga di rumah. Sebelum menonton tutorial pada kesempatan kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng. Selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan komposit citra menggunakan salah satu aplikasi pengolah citra yang terkenal di kalangan GIS. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Envy yang mana pada saat ini di tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi Envy 5.3 yang klasik. Sebelum kita masuk ke proses komposit citra, saya perlu memberikan sedikit introduction dulu terkait tentang karakteristik spektral dari masing-masing objek yang ada di permukaan bumi ketika berinteraksi dengan gelombang yang dipantulkan oleh sensor. Di depan kita ada sebuah kurva yang mana kurva tersebut adalah karakteristik dari tiap-tiap objek terhadap pantulan atau serapan atau bisa dibilang hamburan ketika berinteraksi dengan gelombang yang dipancarkan oleh sensor. Perlu kita ketahui bersama bahwa tiap-tiap objek itu memiliki sifat yang berbeda dalam memantulkan gelombang yang dipancarkan. Sebagai contoh, ada clear river water atau air, badan air yang bisa dibilang bersih lah ya. Itu ketika dia dipancarkan sinar dengan panjang gelombang 0,4 atau bisa dibilang masuk ke dalam gelombang tampak ya. Gelombang tampak itu berada di kisaran 0,4 sampai 0,7. Itu gelombang tampak. Ketika air yang seperti air laut, air sungai itu dipancarkan gelombang dengan panjang gelombang 0,4, dapat kita lihat kurvanya ini paling tinggi dibandingkan dengan ketika air tersebut diinteraksikan dengan gelombang yang lebih panjang. Walaupun itu sama-sama visible atau gelombang tampak. Lalu berbeda lagi dengan air keruh atau turbid water. Turbid water ini karena warnanya bukan bening ya. Jadi ketika dia diinteraksikan dengan gelombang yang sama dengan air yang bersih, maka kurvanya akan tidak setinggi apabila dia diinteraksikan dengan gelombang green atau yang panjang gelombangnya itu 0,5. Dan air ketika diinteraksikan dengan gelombang yang
di atas visible, semakin tinggi panjang gelombangnya, maka kurvanya akan semakin turun, yang ini menandakan bahwa kekuatan pantulan dari air tersebut tidak sekuat ketika dia dipantulkan oleh gelombang visible. Berbeda lagi dengan vegetasi. Vegetasi ketika diinteraksikan dengan gelombang blue atau dengan panjang gelombang 0,4 ataupun juga gelombang green, dia tidak terlalu tampak. Tetapi ketika dipancarkan gelombang dengan panjang 0,7, itu masuk ke dalam gelombang merah, visible dengan gelombang berwarna merah, maka kurvanya akan naik secara signifikan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa citra itu didasarkan oleh interaksinya terhadap gelombang-gelombang yang dipancarkan. Jadi setiap panjang gelombang memiliki fungsinya masing-masing dalam menangkap objek, karena tidak semua objek ketika diinteraksikan dengan suatu gelombang dapat memantulkannya kembali dan terbaca oleh sensor. Sedikit introduction untuk kurva ini. Lalu kita mulai dengan komposit citra ya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Envy 5.3 yang versi klasik. Kita buka dulu. Ini aplikasinya. Tampilannya hanya seperti ini. Tidak menghabiskan banyak screen ya. Lalu saya akan mencoba untuk mengkomposit citra Landsat 8, Landsat yang paling baru. Tapi sebelum kita memasuki itu ada sedikit introduction lagi terkait tentang band-band yang ada di Landsat 8. Landsat 8 ini perlu diketahui bersama bahwa memiliki 11 band, yang mana masing-masing band itu mewakili satu panjang gelombang yang nantinya bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan spasial. Ada band 1 itu coastal aerosol dengan panjang gelombang sekian, band 2 itu blue, band 3 green, band 4 red, band 5 near infrared atau NIR, band 6 itu SYR1, band 7 SYR2, band 8 pankromatik, band 9 cirrus, band 10 thermal infrared, tier 1, dan band 11 thermal infrared tier 2. Oke, ketika kalian ingin mengkomposit citra dengan true color, maka nantinya ketika kalian mulai mengkomposit citra dengan formasi RGB, kalian bisa menggunakan band 4 atau band merah, lalu band 3 itu gelombang hijau, dan band 2 itu gelombang warna biru. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita bisa klik file, lalu open image file. Setelah itu kita cari lokasi di mana kita meletakkan si citra ini. Kita langsung shift, klik shift dari band 1 sampai band 11, kita open. Maka akan muncul tabel urutan band ini. Untuk Landsat 8, untuk membedakan tiap-tiap bandnya itu mudah saja.
kita di sini tidak melihat band ini ya, karena semua band dari 11 band ini tulisannya band 1 semua. Akan tetapi untuk membedakannya kita bisa melihat dua huruf ya angka dan huruf yang ada di belakang .tif-nya. Di sini ada B9 berarti ini band 9. Ada band 8, B8 sampai B, ada sini yang paling bawah B1 atau Coastal Blue. B2 ini band dengan panjang gelombang green. B2 itu blue ya. B3 green, B4 red. Untuk di sini ada grayscale dan RGB color. Grayscale ini hanya untuk satu band ketika kita mau menganalisis satu band dari 11 band ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mengkomposit beberapa band ya. Yang mana kita coba untuk mengkomposit dengan true color atau warna yang sebenarnya. Oke, di sini ada 3 kotak ya, R, G, dan B. Lalu untuk langkah awalnya kita bisa membuat display di new display. Maka akan muncul window kosong seperti ini. Kosong karena belum ada citranya. Lalu kita masukkan formasi seperti yang tadi saya bilang, untuk R itu kita masukkan citra dengan perekaman menggunakan spektrum merah atau dengan panjang gelombang 0,7. Itu ketika di Landsat itu dia masuknya band 4, kita klik saja 2 kali. Lalu otomatis akan titik hitam yang tadi di R ini akan turun ke G. Untuk G itu kita gunakan B3 atau band hijau. Lalu untuk B kita gunakan band 2. Nah, ketika sudah di load tadi diklik 2 kali atau langsung di load, maka akan muncul seperti ini, ada tambahan window lagi ya. Ini ada window scroll dan window zoom. Ini kita arahkan saja kursornya ke salah satu daerah. Nah, akan tampak bahwa lokasi ini adalah Denpasar ya. Ini bandara dengan warna yang sebenarnya. Kita bisa lihat tumbuhan berwarna hijau, lalu perumahan atapnya terekam dengan warna merah ke coklat-coklatan, lalu di sini ada landasan udara, dan ini ada laut ya, berwarna biru. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ketika kita ingin mengkomposit citra dengan warna yang true color, maka kita bisa menggunakan formasi band itu dengan spektrum warna merah atau panjang gelombang 0,7, lalu menggunakan spektrum hijau dengan panjang gelombang 0,5, dan spektrum biru dengan panjang gelombang 0,4. Karena apa? Karena dari 3 spektrum tersebut bisa menghasilkan citra dengan warna yang sebenarnya. Lalu misal kita akan menganalisis sebaran dari vegetasi yang ada di daerah ini. Misal, di mana saja sih ada vegetasi, apakah dia masih rapat atau tidak. Kita bisa gunakan tambahkan display dulu untuk windownya. Lalu kita bisa ganti band ini dengan band 5 atau near infrared. Yang mana ketika near infrared ini
lebih peka berinteraksi dengan vegetasi. Kita klik saja 2 kali, 2 band ini, band 3 dan band 2 kita biarkan saja. Yang diganti hanya band R-nya saja menjadi band near infrared. Lalu kita load. Nah, maka dia berwarna merah. Ini yang merah-merah tua ini adalah tutupan vegetasinya ya. Lalu untuk misal saya ingin menganalisis tempat ini. Di sini untuk melingkannya atau menyambungkannya, kita bisa klik tool, lalu link display. Nah, dimana ketika kita mau melink atau menyambungkannya, link display 1 dan display 2, maka kita ini dia semua ya. Lalu kita oke, maka lokasi di mana lokasi 1 di display 1 maka akan ada di display 2 juga. Ini lokasinya di sini. Kita bisa lihat perbedaannya. Di sini berwarna hijau dan di sini berwarna merah tua. Karena vegetasi itu ketika berinteraksi dengan near infrared, dia akan menjadi warna merah. Merah yang pekat. Berbeda halnya dengan perumahan ini ya. Permukiman ini dia warnanya tidak terlalu merah, tapi ketika dia berinteraksi dengan vegetasi, dia akan sangat terlihat jelas. Misal di sini vegetasi bakau, saya pindah. Nah, kita bisa lihat ini adalah vegetasi bakau, mangrove ya. Oke, itu pada kesempatan kali ini cukup untuk sampai sekian. Kita belajar dasar-dasar dari komposit citra dan sedikit pengetahuan tentang karakteristik spektral dari tiap-tiap objek di permukaan bumi. Sebelum mengakhiri tutorial pada kesempatan kali ini, apabila Anda memiliki pertanyaan atau masukan, tentunya masukan yang positif ya, Anda bisa mengisi di kolom komentar dan saya mengingatkan kembali, apabila kalian menyukai channel YouTube ini, maka like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng, karena ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama ini insya Allah bermanfaat ke depannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.